Pernah gak sih lo ngerasa stuck banget dalam hidup? Kayak apapun yang lo coba, selalu aja ada halangan yang bikin lo mundur. Tapi gue kasih tahu nih, bro, masalah terbesar lo itu bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Tunjuk kepala. Pola pikir lo. Hai, gue di sini bukan buat ngasih motivasi murahan. Tapi kalau lo bener-bener pengen tahu gimana cara mengubah pola pikir lo jadi alat paling kuat yang bisa ngalahin segala rintangan dalam hidup, tonton video ini sampai habis. Karena gue bakal bahas step by step cara nge-upgrade mindset lo biar jadi unbeatable. 1. Pola pikir itu kunci. Oke, pertama-tama lo harus ngerti dulu. Segala hal yang lo hadapi di hidup, entah itu masalah kerjaan, hubungan, atau bahkan masalah lo sama diri sendiri, itu sebenarnya ditentukan sama cara lo berpikir. Kalau pola pikir lo negatif, otomatis lo cuma fokus sama masalah. Tapi kalau pola pikir lo positif, lo bakal fokus ke solusi. Jadi mulai sekarang, tanemin di kepala, mindset gue yang ngontrol hidup gue. Pola pikir itu ibarat remote control buat hidup lo. Kalau lo tekan tombol yang salah, misalnya negatif, pesimis, atau selalu nyalahin keadaan, ya, hidup lo bakal stuck di channel itu-itu aja. Lo bakal ngerasa hidup lo cuma penuh drama dan kesialan. Tapi kalau lo pilih channel yang tepat, misalnya optimis, penuh rasa syukur, dan fokus sama hal-hal baik, hidup lo bakal terasa lebih ringan dan penuh peluang. Ini bukan sekadar soal berpikir positif doang, bro. Pola pikir positif itu bikin lo lebih kreatif, lebih tahan banting, dan yang paling penting, bikin lo sadar kalau selalu ada solusi di balik masalah. Misalnya, kalau lo lagi gagal, orang dengan pola pikir negatif bakal mikir, gue emang gak bisa. Tapi orang dengan pola pikir positif bakal bilang ke diri sendiri, oke, ini pelajaran. Gimana caranya gue bisa lebih baik? Dan yang keren, pola pikir lo tuh bisa dilatih. Awalnya mungkin gak gampang, apalagi kalau lo udah kebiasaan mikir negatif. Tapi coba mulai dari hal-hal kecil, kayak bersyukur setiap pagi, nulis tujuan lo tiap hari, atau ngingetin diri lo buat gak overthinking. Lama-lama, otak lo bakal otomatis nyari sisi baik dari setiap situasi. Intinya, bro, kalau lo pengen hidup lo berubah, ubah dulu cara lo mikir. Karena semuanya mulai dari sana. Mindset lo adalah kunci. 2. Belajar dari kegagalan, bukan kabur. Coba renungin ini, orang sukses nggak pernah ngelihat kegagalan sebagai akhir cerita. Mereka ngelihat kegagalan sebagai guru. Jadi kalau lo gagal, jangan tanya, kenapa gue gagal? Tapi tanya, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Latihan kecil, setiap kali lo gagal, tulis minimal 3 pelajaran yang lo dapat. Itu bakal bantu lo membangun pola pikir growth mindset. Ketika lo mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, lo bakal sadar kalau setiap kesalahan itu punya nilai. Bukannya bikin lo mundur, kegagalan justru bikin lo lebih kuat. Ibarat atlet yang lagi latihan, otot lo nggak bakal tumbuh kalau nggak ada beban. Nah, kegagalan itu kayak beban yang ngebentuk mental lo jadi lebih tangguh. Contoh konkret, bayangin lo punya bisnis kecil dan ternyata gagal karena manajemen keuangan yang buruk. Kalau lo cuma fokus nyalahin diri sendiri atau situasi, lo nggak akan maju. Tapi kalau lo duduk sebentar dan refleksi, lo bisa belajar cara mengatur cash flow, cari mentor, atau baca buku tentang bisnis. Pelajaran ini nggak akan lo dapet kalau nggak gagal dulu. Growth mindset juga ngajarin lo buat nggak takut coba hal baru. Ketika lo nggak takut gagal, lo bakal lebih berani ambil risiko. Dan, percaya atau nggak, disitulah peluang-peluang baru bermunculan. Jadi, alih-alih kabur dari kegagalan, hadapi dan rangkul itu. Karena di balik setiap kegagalan, selalu ada pintu pelajaran yang siap ngebawa lo ke level berikutnya. 3. Fokus sama apa yang lo bisa kontrol. Banyak orang terjebak stres karena mikirin hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol. Bro, itu buang-buang energi. Fokus ke apa yang lo bisa kontrol. Contoh, nggak bisa kontrol sikap orang lain?
Tapi lo bisa kontrol reaksi lo, nggak bisa kontrol cuaca? Tapi lo bisa kontrol gimana cara lo nyiapin diri, tulis daftar. Apa yang bisa gue kontrol hari ini? Itu bakal bantu lo tetap fokus dan gak gampang kebawa stres. Fokus sama hal yang lo bisa kontrol itu sebenarnya kayak investasi energi lo ke sesuatu yang benar-benar ada hasilnya. Kalau lo terus-terusan mikirin hal di luar kendali, lo cuma bikin diri lo capek tanpa dapat apa-apa. Nah, gue bakal kasih lo beberapa contoh lagi biar lebih kebayang nggak bisa kontrol hasil. Tapi lo bisa kontrol usaha, lo nggak bisa selalu jamin hasil ujian, wawancara kerja, atau proyek lo sempurna. Tapi lo bisa kontrol seberapa keras usaha yang lo kasih. Dengan fokus ke usaha, lo juga bakal lebih tenang karena lo tahu udah ngelakuin yang terbaik, nggak bisa kontrol masa lalu, tapi lo bisa kontrol masa depan. Kadang kita suka kebawa overthinking gara-gara hal yang udah kejadian. Bro, masa lalu udah lewat dan gak bisa diubah. Yang bisa lo lakuin adalah fokus ke langkah berikutnya, gimana caranya biar lo nggak ngulang kesalahan yang sama. Nggak bisa kontrol opini orang lain, tapi lo bisa kontrol cara lo merespon. Ada orang yang bakal suka sama lo, ada juga yang nggak. Itu wajar banget. Tapi yang penting adalah gimana cara lo menghadapi opini itu. Mau dibawa santai, dijadiin motivasi, atau malah bikin lo jadi down? Itu semua ada di tangan lo. Coba deh mulai hari lo dengan bikin daftar kecil tentang apa aja yang lo bisa kontrol. Kayak, jam berapa lo bangun, apa yang lo makan hari ini, berapa banyak waktu yang lo habisin buat belajar atau kerja. Dengan begitu, lo bakal lebih fokus ke hal yang bikin hidup lo lebih baik dan gak kehabisan energi gara-gara mikirin hal-hal yang di luar jangkauan lo. Setuju? 4. Tantang pola pikir lama lo. Kadang, pola pikir lama itu yang bikin lo stuck. Misalnya, lo mikir, gue nggak cukup pintar buat ngelakuin ini. Padahal itu cuma asumsi, bukan fakta. Tantang pola pikir itu dengan bukti nyata. Kalau lo mikir lo nggak cukup pintar, tanyain ke diri lo sendiri, apa gue udah belajar cukup keras? Apa gue udah nyobain semua cara? Kalau jawabannya belum, itu tandanya lo masih punya peluang untuk berubah. Kalau lo terus-terusan percaya sama pola pikir lama lo, itu bisa jadi penghalang terbesar buat maju. Faktanya, banyak orang sukses dulunya juga ngerasa nggak cukup pintar, nggak cukup capable, atau bahkan nggak cukup beruntung. Tapi bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka ngerubah pola pikirnya jadi, gue emang nggak cukup pintar sekarang, tapi gue bisa belajar. Atau, gue emang nggak tahu ini, tapi gue bisa cari tahu. Tantangan terbesar biasanya bukan soal kurangnya kemampuan, tapi soal kurangnya keberanian buat keluar dari zona nyaman pola pikir lama lo. Coba ganti asumsi lo dengan pertanyaan, kalau gue coba dan gagal, apa yang sebenarnya bakal gue rugiin? Apakah itu lebih besar daripada kesempatan yang mungkin gue dapat kalau gue berhasil? Yang paling penting, buktiin kalau asumsi lo salah. Misalnya, kalau lo ngerasa nggak cukup pintar buat belajar bahasa baru, ambil langkah kecil, coba pelajarin 5 kata sehari. Lo bakal sadar kalau sebenarnya lo lebih mampu dari yang lo pikirin. Intinya, pola pikir lo itu kayak program di otak, dan lo punya kendali penuh buat ngereprogram itu. Pertanyaan selanjutnya, apa lo berani mulai sekarang? 5. Konsistensi adalah raja. Mindset itu nggak bisa berubah dalam semalam. Lo perlu latihan konsisten setiap hari. Mulai dari hal kecil, kayak ngomong ke diri sendiri, gue bisa. Jangan tunggu keadaan berubah dulu baru lo yakin. Yakin dulu, baru keadaan bakal berubah. Konsistensi itu kunci utama untuk meraih apapun yang lo mau dalam hidup. Kadang, kita suka ngerasa semangat di awal, tapi pas nemu tantangan pertama, langsung down. Nah, di sini pentingnya lo buat terus jalan, walaupun pelan. Ingat, progres kecil itu tetap progres. Misalnya, lo mau jadi lebih percaya diri. Lo nggak bisa langsung bangun pagi terus berubah jadi orang paling pede di dunia. Tapi lo bisa mulai dari hal simpel, kayak tersenyum tiap kali lo lihat cermin, atau coba kasih pendapat lo di obrolan kecil. Hari pertama mungkin aneh, tapi hari ke-10, ke-20,
lo bakal lihat perubahan besar dari kebiasaan kecil itu. Konsistensi juga kayak ngebangun otot. Lo nggak bisa nge-gym sekali terus berharap langsung six-pack, kan? Lo harus rutin, tahan rasa malas, dan percaya kalau usaha lo bakal kasih hasil. Jadi, mindset, gue bisa, itu nggak cuma buat diucapin, tapi juga dilatih setiap hari. Intinya, jangan tunggu kondisi ideal buat mulai. Lo yang harus bikin kondisi jadi ideal. Dan kalau lo terus konsisten, gue yakin, hasilnya bakal bikin lo bangga banget. Nah, bro, sekarang lo udah tahu kan kelemahan cewek yang jarang diketahui cowok. Ingat, kelemahan ini bukan buat dimanfaatkan, tapi buat lo ngerti mereka lebih baik. Karena dengan pengertian, hubungan lo sama dia bisa makin solid. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman lo, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video keren lainnya. See you on the next one, bro.